Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di dunia bangunan. Jadi untuk hari ini kita akan mereview teman kita yaitu sedang masang keramik, yaitu sementara di ruangan 3x4. Jadi yang pasti ini ukuran keramik 50x50. Yang jelas kita akan bahas yaitu trik karena rumah sendiri biar hemat, yang pasti kuat. Jadi yang pasti kalau untuk pemasangan keramik ini nggak perlu kita banyak makan semen, yang pasti hemat semen tapi kuat. Jadi kita ikuti yaitu trik pemasangan kepala keramik. Jadi yang pasti dasar keramik yang paling utama kalau untuk memulai lantai sebelumnya. Oke teman-teman, jadi inilah keramiknya 50x50, yang pasti kisaran harganya kata yang punya rumah tadi 80 ribuan. Jadi sebelumnya nanti kita akan timbun pasir dulu untuk lantai ruangan tamu ini agar menghemat semen, agar tipis lah untuk pemasangan keramik. Jadi memang betul kalau memang pemasangan keramik ini lebih mudah tebal, tapi kalau untuk menghemat semen alangkah bagusnya kita timbun pasir dulu biar tipis. Jadi untuk satu ataupun dua timba udah bisa untuk pemasangan satu keramik. Jadi langsung saja kita timbun dulu dengan pasir, kita ratakan pasir-pasirnya. Jadi yang pasti selepas itu nanti kita baru pasang kepala keramiknya. Oke, ini pemasangan lantai keramik ruang tamu ukuran ruangan 3x5. Icul bangun nongtong teman di Oke teman, jadi semen udah siap dikacu oleh stoker. Yang pasti kacuan ini tadi 1:2, yaitu pasir 2 semen 1. Jadi kebetulan dapat pasir kasar agak susah, dibilang kalau kasaran pun agak susah, kelembutan pun agak susah, sedang kalau bisa pasir. Jadi langsung kita susun keramiknya di dinding untuk tahap pemasangan, sementara tukangnya lagi menyiku ataupun membenang. Yang pasti udah tahulah, yaitu diselang ataupun ditimbang air biar rata. Yang pasti pintu tidak kena keramik bila ditutup. Jadi untuk teman-teman, khususnya semua para pemula, khususnya yang ingin memasang keramik sendiri, bisa ikuti cara ini karena nggak perlu kita cepat-cepat. Yang pasti keramik itu tidak lepas sehabis dipasang. Jadi nanti kita akan ikuti trik yaitu pemasangan kepalaan keramik. Jadi intinya kalau untuk memasang keramik lantai dasarnya yaitu kepala, kalau untuk keseluruhan itu udah jelas mengekor saja. Oke, jadi langsung disetel benang siku. Yang pasti kita harus betul-betul tahu ukuran untuk siku. Kalau untuk ukuran dasar yaitu 60 dari sudut titik yang sebelah ke kanan nanti bisa 60-80. Jadi kalau nanti dilagakan jumpanya 100 itu berarti udah siku. Jadi pastikanlah betul-betul siku untuk pemasangan keramik, karena dasar dari pemasangan keramik yaitu kepalaan. Kalau dasar kepalanya udah siku, nanti yang lain tinggal ngekor dan langsung enak untuk pemasangan selanjutnya. Jadi langsung saja kita pasang satu persatu.
Oke teman-teman, jadi ini adalah dasar utama untuk pemasangan keramik, yaitu kepalaan. Jadi untuk teman-teman khususnya lah, kita untuk pemasang rumahan ataupun teman-teman yang ingin pelajari tentang keramik, yang pasti intinya dasarnya ini kepalaan. Jadi tergantung mau kita bikin tebal untuk pemasangan semennya, aduannya, atau dibikin tipis. Jadi itu tergantung kualitas ataupun kekuatan lah modal kita. Jadi yang pasti kita ini akan mengambil jalur tipis, yaitu agar menghemat semen tapi bisa kuat anti lengkang ataupun tidak lepas. Karena banyak pemasangan keramik di saat nanti entah beberapa tahun bisa lepas karena pengaruh ikatan ataupun kurang basahnya kadar keramik. Oke, menjadi yang seperti teman-teman lihat, yaitu untuk pemasangan keramik, yaitu dengan pemasangan tipis. Jadi yang pasti teman-teman bisa menggunakan nggak pala basah macam lantai biasa, tapi nanti kita taburi dengan halusan semen seperti kita melantai. Jadi yang pasti bisa dipastikan 100% keramik akan kuat anti lepas, nggak akan pernah lepas. Seandainya nanti kita baru pasang dan kita lepas, nanti akan terikut semen kasarnya. Jadi ini lebih efisien dan bisa kita bikin tipis, kekuatannya nanti kita di alusan yang terakhir. Jadi nanti pemasangan seperti ini bisa menghemat biaya lah untuk dari segi semen, bisa mengurangi lah anggaran. Oke teman, dan juga teman-teman perlu ketahui, yaitu untuk pemasangan keramik ini ada beberapa macam cara. Jadi kalau sistem Malaysia itu sistem di lantai kasar dulu, baru keesokan harinya sudah kering baru dia dikasih semen getuk lah kalau di sini di Indonesia. Jadi kalau di Indonesia ini banyak cara, yaitu menggunakan semen dasar, yaitu semen kasar kacuan biasa. Habis itu sistemnya yaitu bisa kita lakukan seperti ini, bisa kita langsung. Jadi untuk masalah pemasangan lebih mudah itu, kita kalau mendapatkan pasir yang bagus itu untuk kandung air itu nggak mudah hilang. Jadi kita langsung saja kita menggunakan semen abu bisa. Jadi kalau untuk trik tipis kita kalau bisa ya menggunakan alusan lah, walaupun nggak kental, encer pun bisa, yang penting untuk pelekat. Jadi tergantung selera buat teman-teman. Yang pasti intinya untuk pemasangan keramik ini siku, jangan sampai nanti tiba masa pemasangan jalur nanti bisa lari dari nat. Oke teman-teman, jadi rekan-rekan semuanya, sedulur-sedulur, yang pasti teman-teman, jika teman-teman ingin memulai dengan pemasangan keramik, tapi jika teman-teman dengan dasar seperti ini, teman-teman bisa dengan hati-hati. Yang pasti intinya teman-teman harus ambil seperti ini, yaitu satu baris ke belakang, yaitu untuk kepalaan. Jadi kalau nanti ini udah selesai, teman-teman baru tinggal ngekor saja untuk pemasangannya. Jadi untuk pemasangan tipis, yang pasti teman-teman harus menyiapkan lah kalau bisa acian. Jadi menjaga kalau dia tapaknya dia cepat kering. Jadi seandainya pun kita kasih lapisan acian, yang pasti keramik itu akan melekat. Jadi kalau kita paksakan tanpa ada alusan, sementara semen kita kasar, yang pasti resiko pecah. Jadi kalau udah pecah, jika keramik kita pas-pasan, kita beli pas-pasan, nanti kita akan rugi. Yang pasti kita dalam bekerja harus hati-hati, harus kita prediksi apa-apa yang harus kita lakukan. Yang pasti jika teman-teman lah ingin memasang keramik di rumah sendiri, teman-teman bisa menggunakan pakai cara ini, yaitu
kacuan dasar, nggak pala lemak, nggak jadi masalah. Yang penting kita menggunakan acian untuk lapisan. Ini permupu ini. Saya mulai lagi potong. Orang biasa. Oh ya teman, jadi sebelumnya saya mohon izin kepada teman-teman untuk minta dukungan lah kepada teman-teman kepada channel ini, yang pasti channel perdana yaitu di dunia tukang cook. Jadi yang pasti channel ini bisa mereview lah tentang dunia pertukangan. Yang pasti teman-teman jika ingin review atau bertanya cara pemasangan ini, cara pemasangan itu, jadi yang pasti ini bisa sebagai motivasi lah buat teman-teman. Karena untuk masalah pembangunan di zaman sekarang semakin maju, ada aja orang untuk membangun. Jadi untuk relasi pembikinan rumah model apa nanti kita review. Yang pasti tolong dukung subscribe channel ini. Semoga teman-teman dapat notifikasi lah video-video terbaru dari channel ini. Oh ya teman, jadi untuk channel ini tidak kita berfokus pada keramik. Jadi yang pasti untuk pemasangan batu, yang penting segala jenis lah, yang pasti berjalur tukang, berjalur pembangunan. Jadi yang pasti semoga teman-teman termotivasi dengan channel ini. Semoga jika ada keluhan tentang masalah pembangunan di rumah, apapun ceritanya tentang harga barang, untuk masalah barang-barang pembangunan, jadi nanti teman-teman bisa ditanyakan di channel ini. Pasti berilah dukungan kepada channel ini agar tetap berkembang. Jadi posisi pemasangan keramik ini di rumah bapak yang masang ini sendiri, jadi yang pasti dia nggak ngupah, jadi untuk rumahnya sendiri, jadi makanya dia hemat semen. Jadi untuk masalah pemasangan keramik itu tergantung, kalau kita misalnya pun di rumah orang untuk masang tergantung permintaan. Kalau bikin dia kacuannya lemak ataupun enggak, hitungan masalah semen kita bikin lemak, jadi tergantung selera lah. Oke, jadi ini pemasangan keramik terakhir untuk kepalaan. Jadi yang pasti salam para petukang, yang pasti apapun caranya beda cara, yang penting kita para petukang yaitu satu tujuan, untuk menjadi hasil yang lebih baik, hasil yang maksimal. Oke, jadi cukup sekian saja video kali ini, semoga bermanfaat. Yang pasti jika ada salah-salah kata saya pribadi yaitu dunia petukangan, mohon dimaafkan. Oke, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sukses.